Halo teman-teman semua, saat ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang akan disampaikan dalam ekonomi industri, berkaitan dengan market power, ya, berkaitan dengan market power atau concentration. Oke. Nah, jadi di dalam ekonomi industri itu ada salah satu buku acuan yang baik, yaitu sebenarnya ada banyak buku acuan tentang ekonomi industri. Nah, sebelumnya ekonomi industri itu bisa kita sebut juga bahasa Inggrisnya adalah industrial organization, ya. Nah, ini buku yang saya pakai, buku acuan yang saya pakai yaitu buku dari PEPAL, penulisnya, dan edisi kelima. Saya rasa ini adalah edisi terbaru. Saya nggak tahu kalau teman-teman mendapatkan edisi yang lebih baru. Nah, di buku ini teman-teman bisa lihat chapter-chapternya, ya. Chapter pertama itu foundation. Jadi sebenarnya chapter di part 1 ini kita belum membahas detail tentang industrinya, ya. Baru sekedar pengantar. Di part kedua kita bicara tentang monopoli, tapi lebih detail kalau di ekonomi mikro, monopoli itu hanya satu chapter, di sini dibagi jadi 4 chapter. Lalu selanjutnya setelah belajar monopoli, kita belajar oligopoli, baru antitrust, ini ya, contractual relation, ya, seperti merger secara horizontal, vertikal. Terus kita juga tahu bahwa competition itu tidak hanya selalu bentuknya selalu harga, ya. Jadi ketika perusahaan ingin bersaing, bentuknya itu tidak hanya dalam price. Jadi dia tidak mainin harganya. Kalau dulu kita belajar misalnya di oligopoli, Bertrand model, ya, mereka menentukan mereka menentukan strategi dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah misalnya, untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. Nah, di ekonomi industri kita mulai bahas ya, kompetisi itu ada yang sifatnya non-price. Dan ini biasanya di monopolistik, monopoli, oligopoli juga ada. Ya, kayak advertising, kalau teman-teman masih ingat pengantar mikro, ini monopolistik, ya. Terus yang terakhir ini juga jarang dibahas, ya, tentang network, option, and strategic policy commitment. Nah, salah satu soal yang akan saya bahas itu adalah tentang market structure and market power, ya. Yang perlu teman-teman ketahui dari chapter ini sebenarnya itu adalah dua hal, ya, yaitu tentang perhitungan concentration ratio dengan Herfineld index, ya. Kita mulai dari concentration ratio. Jadi concentration ratio itu ingin mengukur berapa persen pangsa pasar sebesar N. Jadi rumusnya kalau saya bisa bikin CRN sama dengan sigma SI I sama dengan 1 sampai ke N. Oke. Misalnya CR4, berarti rumusnya adalah S1 ditambah S2 tambah S3 ditambah S4, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau CR8? Berarti penjumlahannya sampai S8, ya. Ini sesuai dengan aturan sigma. Oke. Tujuan dari concentration ratio itu pada dasarnya kita ingin melihat berapa sih besarnya pangsa pasar N pertama, ya. N terbesar, sorry. Jadi misalnya ada 10 pasar, misalnya dalam satu pasar ada 10 perusahaan. Kalau kita cari CR4, artinya apa? Kita ingin melihat berapa sih berapa pangsa pasar untuk 4 perusahaan terbesar. Oke, jadi itu inti dari concentration ratio. Pertanyaannya, N-nya itu bisa berapa? Bisa berapa aja. Oke. Tapi CR1 saya rasa jarang, ya, hampir nggak ada. Adanya tuh biasa CR2, CR4, CR8, ini yang sering dipakai. Yang paling sering CR4 sebenarnya. Dan CR itu juga bisa jadi indikasi oligopoli sebenarnya. Oke. Apakah si marketnya itu terlalu terkonsentrasi di beberapa perusahaan besar ini, ya. Karena kalau Herfineld Index itu memang dia juga mengukur sih tingkat persaingan itu sejauh apa, tapi sebenarnya ada kelemahan juga di Herfineld Index. Bisa aja si nilai, misalnya ada pasar A sama pasar B gitu, ya. Misalnya pasar A itu Herfineld Index-nya itu lebih kecil dari pasar B, ya. Berarti kan seolah-olah pasar B itu lebih imperfect competition daripada pasar A, ya kan? Karena semakin rendah nilai Herfineld Index, misalnya nilai Herfineld Index-nya di bawah 1000, itu kan indikasinya dia perfect competition market. Tapi kalau Herfineld Index-nya di atas 1000, itu menuju oligopoli, ya. Dengan nilai Herfineld Index itu maksimal
10.000. Nanti saya akan jelaskan perhitungannya. Sebenarnya ini sudah sempat disinggung di pengantar mikro. Oke. Nah, bisa aja di pasar A, Harvey Milk Index-nya lebih rendah daripada di pasar B. Tapi konsentrasi rasio untuk 4 perusahaan terbesar di pasar A itu lebih besar daripada concentration rasio di pasar B untuk 4 perusahaan terbesar pertama. Artinya di pasar A, sekalipun Harvey Milk Index-nya lebih rendah, tapi sebenarnya di empat pemain terbesar ini sangat senjang gitu, penguasaannya lebih gede daripada di pasar B. Itulah sebabnya kita penting mengukur concentration ratio. Sedangkan kalau Harvey Milk Index, itu rumusnya adalah sigma SI kuadrat. Oke. Nanti perhitungannya lebih gampang kalau kita sudah masuk ke dalam contoh soal ya, seperti itu. Oke. S itu adalah market share ya. Saya kasih contoh, misalnya di dalam pasar tersebut hanya ada 2 perusahaan, di mana perusahaan tersebut, masing-masing perusahaan itu menguasai pangsa pasar 50%. Berarti Harvey Milk Index-nya adalah market share-nya dibikin nggak ada persennya, jadi 50 kuadrat tambah 50 kuadrat, atau 2 dikali 50 kuadrat. Hasilnya adalah 5.000. Oke. Nah, kenapa tadi saya bilang Harvey Milk Index itu maksimal 10.000? Karena yang paling mungkin itu sebuah pasar yang paling tidak sempurna itu adalah pasar monopoli. Ya, kalau pasar monopoli sempurna itu berarti dia menguasai 100% pangsa pasar. Berarti rumusnya adalah 100 kuadrat. Hasilnya adalah 10.000. Oke, jadi seperti itu ya perhitungan Harvey Milk Index. Nah, sekarang kita akan coba nih salah satu soal ya, menghitung for firm concentration ratio. Nah, ini artinya menghitung CR4. Jadi saya mau melihat berapa sih konsentrasi 4 perusahaan terbesar. Nah, jadi itu definisi CR4 ya. Kalau CR2 2 perusahaan terbesar. Nah, berarti ngitungnya gimana? Ya udah tinggal dijumlahin aja nih, kan kebetulan terbesarnya 48, 30, 7 sama 6 kan. Berarti ini ditotalin nih, 48 ditambah 30 ditambah 7 ditambah 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 78 ditambah 13. Berapa tuh? 78 ditambah 7, 85. Oh, 91. Oke. Artinya CR4-nya itu sebesar 91%. Untuk facial tissue. Oke. Bagaimana kalau untuk toilet paper? Nah, ini dijumlahin aja nih, 30 tambah 20, 50. 50 tambah 16, 66. 66 tambah 12, 88. Berarti hasilnya adalah 88%. Oke, untuk CR4-nya. Nah, sekarang untuk paper towel. Oke, kalau paper towel-nya berarti ini dijumlahin. 37 tambah 18 tambah 12 tambah 11. 18 tambah 12 itu 30. 30 tambah 11 tambah 37. 37 tambah 30, 67. 67 tambah 11 itu 78. Jadi 78%. Jadi kita bisa menyimpulkan dari concentration ratio 4 perusahaan, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah facial tissue itu lebih terkonsentrasi di 4 perusahaan pertama, ya, di mana 4 perusahaan terbesar itu menguasai 91% pangsa pasar. Nah, kalau toilet paper 88%, berarti di facial tissue ini 4 perusahaan ini sangat-sangat menguasai pangsa pasar lebih besar daripada toilet paper dan paper towel, seperti itu. Oke? Karena kalau di paper towel yang terkecil yaitu sebesar 78%, seperti itu. Oke? Jadi itu adalah cara menghitung CR4. Jadi kita teman-teman nanti kalau dapat soal, teman-teman pastiin 4 perusahaan terbesar itu share-nya berapa persen. Lalu dijumlahkan saja, ya. Teman-teman sama sekali tidak perlu mengkuadratkan sama sekali, teman-teman cukup dijumlahkan saja 4 perusahaan terbesar. Oke? Nah, jadi semoga teman-teman jelas ya mencari CR4 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang B dan C. Untuk HI Index dan C, menjawab manakah yang paling terkonsentrasi. Nah, sebelum menjawab soal tersebut, saya ingin menyampaikan nih, kan tadi rumus HI Index itu adalah sigma dari market SI kuadrat. Nah, yang jadi permasalahan dalam menghitung HI Index di sini adalah kita bisa lihat bahwa ada data others. Apa maksudnya others? Jadi ceritanya nih di facial tissue ada banyak pemain di pasar tersebut dan kalau mereka dikumpulkan itu nilai HI Index-nya 9%.
Ya, untuk facial tissue. Kalau untuk toilet paper 16, untuk paper towels 18. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah seperti ini. Kita nggak tahu jumlah pemainnya. Oke, kita sama sekali nggak tahu jumlah pemainnya. Pokoknya pemain terkecilnya itu kalau dikumpulin 9%. Nah, apakah kita bisa langsung menjumlahkan plus 9 kuadrat? Tentu hasilnya pasti beda. Karena kalau kita jumlahkan plus 9 kuadrat, berarti kita mengasumsikan 9 itu sebagai satu pemain saja. Padahal Herfineld Index itu beda nih. Saya kasih contoh misalnya, teman-teman melakukan perhitungan penambahan Herfineld Index untuk dua perusahaan yang masing-masing 1% dengan satu perusahaan yang menguasai 2%. Ini hasil tambahan terhadap Herfineld Index itu beda. Yang pertama, itu kan berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Sedangkan yang kedua itu adalah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Ya. Misalnya dapat soal nih, kita udah tahu nih perusahaan lainnya market share-nya 98%. Nah, tapi others-nya ini dikasih tahu 2%. Nah, kalau kita asumsikan 2% itu cuma satu perusahaan, maka Herfineld Index-nya nambah 4. Tapi kalau kita pecah jadi 2 perusahaan, Herfineld Index-nya cuma nambah 2. Kalau saya pecah jadi 4 perusahaan dengan konsentrasi 0,5%, hasilnya apa? 4 dikali 0,5 kuadrat. 0,5, hasilnya berapa nih? 0,5 dikuadratin 0,25, hasilnya 1. Lebih kecil lagi tambahan Herfineld Index-nya. Nah, jadi gimana cara menghitungnya? Oke, supaya teman-teman tahu jawabannya, silakan teman-teman nonton video selanjutnya. Oke, terima kasih.